Kafalas, balik lagi bersama K-Team. Di sini kita akan belajar tentang appositive phrase. Oke, masuk ke definisi. Appositive ialah sebuah noun atau pronoun yang berada setelah atau sebelum kata benda lainnya dengan arti yang sama, yaitu untuk mengidentifikasi atau menjelaskan kalimat setelah atau sebelumnya. Nah, di sini appositive mempunyai beberapa cool facts. Yang pertama, appositive itu noun atau pronoun. Nah, yang kedua, appositive berada di samping langsung kata benda lainnya untuk menjelaskan dan hanya dipisah dengan koma. Yang ketiga, appositive memberikan info tambahan atau spesifikasi detail tentang subjek tersebut. Nah, masuk ke tipe-tipe appositif. Di sini ada dua tipe. Yang pertama tipe di tengah kalimat atau yang sering disebut dengan tipe 2 koma. Dan yang kedua tipe di awal kalimat atau yang sering disebut dengan tipe 1 koma. Kita belajar tentang tipe di tengah kalimat dulu atau yang sering disebut dengan tipe 2 koma. Langsung masuk ke example. David is attending the party. Oke, dari kalimat yang soal tersebut kita bisa lihat kalimatnya itu punya berapa koma. Nah, kalau udah tahu punya berapa koma, kita baru bisa menentukan yang dicari appositif atau yang lainnya. Nah, di sini sebelum kata David itu kan ada tanda koma. Nah, di situ mengidentifikasi kalau dalam kalimat itu ada appositif. Sedangkan is attending adalah kata kerja atau verb. Jadi kalimat ini memerlukan sebuah subjek. Langsung masuk ke opsi. Untuk yang A, now itu ada keterangan waktu. Yang B, happily adalah keterangan pola. Yang D, today adalah keterangan waktu. Jadi jawabannya adalah C, my friend. Oke, selanjutnya kita belajar tentang tipe di awal kalimat atau yang sering disebut 1 koma. Langsung masuk ke example. Kanaya trains to make great basketball shot regularly. Nah, di sini sama kayak yang soal sebelumnya. Lihat dulu udah punya berapa koma. Jadi diperhatikan tanda koma yang muncul sebelum kata kanaya. Tanda ini mengindikasikan bahwa sebelum tanda koma adalah appositif. Nah, kanayanya ini berfungsi sebagai subjek. Dan trains di sini sebagai verb atau kata kerja. Jadi, pada soal ini yang dibutuhkan itu appositif yang berfungsi sebagai penjelasan subjek kanaya itu tadi. Dilihat dari opsi A, B, C, D, jawabannya adalah A atau A, an excellent basketball player, yang paling benar. Karena kenapa? Karena tanpa verb dan menjelaskan tentang kanaya. Oke, kita masuk ke segmen pertanyaan. Gimana sih cara mengetahui kalau soal itu termasuk appositif? Apa semua soal yang ada tanda komanya termasuk appositif? Nah, jawabannya tidak. Tidak semua soal TOEFL masuk appositif. Yang perlu diperhatikan adalah cek depan dan belakang dulu, sebelum dan sesudah koma. Jika sebelum dan sesudah koma itu semuanya berupa kalimat lengkap, maksudnya ada subjek, ada verb, sudah pasti bukan tipe soal appositif. Karena apa? Karena jika appositif hanya akan ada satu kalimat lengkap, sisanya hanya berupa kata atau phrase. Jadi kalau di depan dan belakang koma kalimatnya panjang kayak soal
Ini udah jelas bukan apositif. Nah, ini contoh kalimat atau soal yang bukan apositif. Karena apositif dilarang berupa kalimat. Oke, Kevelas, di sini ada beberapa key tricks. Yang pertama, kita lihat dulu kalimat soalnya punya berapa koma. Yang kedua, kalau udah tahu punya berapa koma atau tipe soal yang mana, kita baru bisa nentukan yang dicari apositif atau yang lain. Nah, yang ketiga, untuk apositif itu dilarang berupa kalimat karena ia berfungsi sebagai penjelas saja. Dan bila dia tidak ada, dia tidak akan mengubah arti dari sebuah kalimat tersebut. Oke, Kevelas. Sekian dulu. Don't forget to like, share, and comment. See you again.